Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kisi-kisi TKA. Pada soal nomor 1, bilangan satuan dari hasil 9 pangkat 801 dikurang 2 pangkat 100. Yang harus dipahami, kalau bilangan satuan ini merupakan digit yang paling belakang. Kalau kita punya 9 pangkat 1, ini kan hasilnya 9. 9 pangkat 2, 81. Nah, untuk satuannya cukup tulis angka yang paling belakang, yaitu angka 1 saja. Terus, terakhir kan angkanya 1. Kalikan lagi dengan 9. Jadi 9 pangkat 3, balik lagi 9. 9 pangkat 4. Nah, berarti terakhir kan 9, kalikan lagi 9, dapat 81. Satuannya saja yang kita ambil. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat di sini, untuk 9 ini kan setelah melewati pangkat 2, dia akan balik lagi ke pola sebelumnya, yaitu 91, 91 dan seterusnya. Jadi 9 ini dia terus berulang setiap pangkat 2. Nah, berarti kalau di soal pangkatnya 801, kita tinggal bagi pangkatnya. Jadi 801 dibagi dengan pengulangannya ya, itu dibagi 2. Berarti kan 2 kali berapa yang paling dekat dengan 801, kita punya 2 kali 400, yaitu 800. Nah, 1 ini kan sebagai sisa. Sisanya ini nanti yang kita jadikan sebagai pangkat. Jadi 9 pangkat 801 sama saja seperti 9 pangkat 1, yaitu 9. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba kita cek. Kalau ini 9 pangkat 3, kan pangkatnya 3. 3 dibagi 2, ini kan 1 kali 2, 2 kurangkan sisanya 1. Nah, sama ya seperti tadi. Sisanya inilah yang dijadikan sebagai pangkat. Jadi 9 pangkat 3 sama saja seperti 9 pangkat 1. Untuk angka satuannya itu sama-sama 9. Nah, dikurang 2 pangkat 100. Ini pun sama, kita data dulu. Kalau untuk 2 pangkat 1 kita punya 2. 2 pangkat 2 berarti kita punya 4. 2 pangkat 3, 4 kali 2 kita punya 8. 2 pangkat 4, 8 kali 2 kita punya 16. Satuannya yang kita tulis itu 6. 2 pangkat 5 berarti kan tadi terakhir 6. Kalikan 2, kita punya 12. Satuannya saja yang kita tulis. Nah, kita lihat kalau untuk 2, ini kan secara tidak langsung setelah 4 dia balik lagi ke posisi awal. Jadi, kalau 2 dia berulang setiap 4. Maka kalau kita bagi, di soal itu kan 2-nya pangkat 100. Oke, 100 kita bagi 4, ini kan 25 ya. Nah, kalau seperti ini, sisanya 0. Nah, yang harus diingat, ketika kita membagi dan sisanya 0, maka yang harus dilihat adalah pangkat pengulangannya. Jadi, kalau 2 tadi berulang setiap 4, maka yang digunakan adalah pangkat 4-nya. 2 pangkat 4 kita punya di angka 16, berarti 6-nya saja yang diambil. Sehingga 9 dikurang 3 kita punya 9 dikurang 6 kita punya 3. Nah, contoh lainnya lagi gini ya. Misal 9 pangkat 200. Kan tadi 9 itu berulang setiap 2. Nah, berarti karena pangkatnya si 200 habis dibagi 2 atau sisanya 0, maka yang diambil adalah pengulangannya, yaitu berulang setiap 2. Jadi 2 pangkat 200 digit satuannya sama dengan 9 pangkat 2. Nah, ini untuk contoh yang lain. Oke, nomor 1 sudah aman. Kita lanjut ke nomor 2. Di soal nomor 2, kita punya 27 pangkat 702. Ingat, yang kita gunakan adalah satuannya saja, yaitu 7-nya yang kita anggap. Jadi kita cari 7 itu berulang setiap berapa? Coba, 7 pangkat 1 kita punya 7. 7 pangkat 2 kita punya 49. Berarti satuannya saja 9. Terus kalau 7 pangkat 3 tadi kan terakhir 9. Kali 7 63 atau 3-nya aja kita tulis.
Terus 7 pangkat 4, tadi kan terakhir 3 kalikan 7 dapat 21, atau satunya saja yang kita tulis. 7 pangkat 5, terakhir kan 1 kali 7 dapat 7. Nah, coba kita lihat. Ketika sudah lewat pangkat 4, dia balik lagi ke bentuk awal. Jadi kesimpulannya, kalau 7 ini berulang setiap pangkat 4. Berarti kalau di soal angkanya adalah 702, maka si 702-nya ini kita bagi dengan 4. Oke, kalau kita bagi ini 4 kali 1, 4, kurangkan 30, 4 kali 7 ya, 28, kurangkan 22, berarti 4, ini kita kalikan 5, dapat 20. Nah, ini kan 2 ini sudah sebagai sisa. Ingat seperti tadi, sisanya ini kita jadikan sebagai pangkat. Berarti kita ambil 7-nya pangkat 2, yaitu 49. Satuannya saja yang kita ambil, yaitu 9. Nah, berikutnya untuk yang 35 pangkat 401 ini pun sama ya. Yang diambil hanya belakangnya saja, yaitu 5-nya saja. Berarti 5 pangkat 1 kita punya 5. 5 pangkat 2 kita punya 25, belakangnya tetap 3. 5 pangkat 3 kali 5 lagi tetap 5. Jadi 5 mau dipangkatkan berapapun selalu ya, yaitu 5. Jadi 35 pangkat 401 pasti tetap satuannya atau belakangnya adalah 5. Jadi dari sini kita tinggal hitung 9 dikurang 5. Kita punya 4. Untuk yang nomor 3, fungsi inverse. Oke, kita harus kenal dulu bentuk fungsi pecahan. Ini adalah AX plus B per CX plus D. Kalau kita mau mencari inverse-nya, maka nanti A sama D-nya tukar tempat, serta tandanya diganti. Jadi yang awalnya D-nya di bawah, kita pindahkan ke atas, jadi min DX plus B. Kemudian untuk A-nya, ini yang dari atas, pindah ke bawah, maka jadi min A. Jadi intinya tandanya berubah ya, dan posisinya ditukar. Untuk lambang ini abaikan saja karena tidak terlalu berpengaruh untuk domain. Oke, sekarang kita cek. Kita awalnya punya fx sama dengan 5x plus 2 per 4x min 3. Nah, ini adalah fungsi awal. Ketika kita inversekan, lihat D-nya adalah min 3. Di rumus, D-nya kan berubah tanda dan pindahkan ke atas, maka D-nya yang min 3 jadi positif 3x, B-nya tidak berubah maka masih tetap plus 2, CX-nya tidak berubah tetap 4x. Nah, ini A-nya berubah tanda dan posisinya ditukar. Jadi kalau A-nya positif 5 berubah jadi negatif 5. Oke, untuk yang nomor 4, luas persegi panjang dengan salah satu sisinya atau panjangnya ya. Ini panjangnya kita udah punya di angka 3/2. Luasnya sudah ada juga 30, yang diminta adalah berapa lebarnya. Oke, yang harus dipahami untuk yang A, kita data dari rumus luas persegi panjang terlebih dahulu. Ingat, luas persegi panjang kan rumusnya adalah panjang kita kalikan dengan lebar. Oke, untuk luas kita sudah punya di angka 30. Panjangnya kita punya 3/2. Nah, lebarnya yang mau kita cari. Ini kan perkalian pindah dulu ya, sehingga kita rubah jadi pembagian. Jadi 30 dibagi 3/2 sama dengan lebar. Nah, ini bisa dibagi, coret dulu. 30 kita bagi 3 kita punya 10. Ingat ada akar di bawah. Akarnya pindahkan ke atas. Yang bawah akarnya kita hapus. Nah, berarti dari sini untuk lebarnya kita punya 10 bagi 2 ya. Jadi 5/2. Nah, untuk yang B, yang diminta adalah diagonal. Kita harus pahami terlebih dahulu. Bentuk dari persegi panjang ini kan terdiri atas dua sisi ya, yaitu panjang dengan lebar. Nah, diagonal itu adalah garis yang melintang melalui tengah persegi panjang tersebut ke titik sudut yang lain. Berarti kalau kita lihat ini mirip seperti segitiga siku-siku. Jadi kesimpulannya untuk mencari diagonal bisa menggunakan triple Pythagoras. Nah, jangan lupa sisi miring berarti kan panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. Berarti diagonalnya adalah
akar kuadrat dari tadi panjang yang sudah dapat, yaitu 3 akar 2 kuadrat tambah lebarnya baru saja kita hitung 5 akar 2 kuadrat. Nah, ini jangan lupa cara ngitung kuadrat. 3 akar 2 kuadrat itu kan berarti 3 akar 2 kali 3 akar 2. Nah, kita kalikan dulu, 3 kali 3 kita punya 9. Akar 2 kali akar 2, akarnya dihapus, cukup tulis 2-nya saja. Jadi 9 kali 2 dapat 18. Nah, untuk yang 5 akar 2-nya pun sama. Berarti 5 akar 2 kuadrat yaitu 5 akar 2 kali 5 akar 2. Ini bisa kita kalikan. 5 kali 5 dulu, 25. Akar 2 kali akar 2, akarnya kan sama, jadi dihapus. Berarti 25 kali 2 ya, dapat di angka 50. Nah, kalau sudah kita totalkan, jadi diagonalnya adalah akar 68. Seperti ini boleh. Kalau pilihan ganda dan belum ada, maka bisa dibagi ya. 68 itu kan bisa dibagi 4. 17 akar 4 adalah 2. Jadi 2 akar 17. Nah, untuk yang C. Ini yang diminta adalah keliling. Oke, keliling itu kan sama saja seperti 2 kali panjang tambah lebar. Jangan lupa, keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Berarti tinggal kita masukkan panjangnya kita sudah punya 3 akar 2 ditambah lebarnya kita sudah punya 5 akar 2. Nah, cara menghitungnya, masukkan dulu yang dalam kurung, berarti 3 plus 5 ya. Jadi 8 akar 2 atau kita punya 16 akar 2. Oke, untuk yang nomor 5, ini sama diketahui pertama panjangnya adalah 4 akar 2. Nah, dan yang diketahui berikutnya adalah keliling. Oke, berarti untuk yang A, kita berangkat dari rumus keliling terlebih dahulu. Keliling jangan lupa tadi gunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya kita masukkan 12 akar 2. Nah, ini kan perkalian. Bisa kalau kita bagi dulu, kita bagi 2. Sisanya panjang tambah lebar. Panjangnya sudah ada ya, 4 akar 2 plus lebar. Ini kan kalau kita bagi, kita punya 6 akar 2. 4-nya kan plus pindah jadi minus 4 akar 2 sama dengan lebar. Berarti dari sini kita punya lebarnya adalah 2 akar 2. Oke, yang B. Diagonal. Nah, sama seperti di atas. Diagonal itu adalah akar kuadrat dari panjang kuadrat. Panjang yang sudah dapat 4 akar 2 kuadrat. Ditambah lebar kuadrat. Oke, lebarnya tadi sudah kita temukan juga. 2 akar 2 kuadrat. Oke, cara menghitungnya sama ya seperti di atas. Jadi, kalau 4 akar 2 kuadrat, berarti kan 4 akar 2 kali 4 akar 2. Jadi 4 kali 4 dulu, 16. Akar 2 kali akar 2, akarnya kalau sama dihapus, jadi 2 saja. 16 kali 2, kita punya 32. Terus, 2 akar 2 ini pun sama ya. Jadi 2 akar 2 kali 2 akar 2, angka kali angka, jadi 2 kali 2 dulu kita punya 4. Akar 2 kali akar 2, akarnya sama dihapus, jadi 4 kali 2 dapat 8. Nah, dari sini kita punya akar 40. Atau mau disederhanain 4 kali 10 boleh ya, yaitu 2 akar 10. Yang C, luas. Nah, tadi luas sudah, gunakan panjang kali lebar. Oke, untuk panjangnya kita punya 4 akar 2. Lebarnya kita punya di angka 2 akar 2. Berarti kita kalikan 4 kali 2, 8 akar 2. Kali akar 2, akarnya dihapus. Jadi 8 kali 2 dapat di angka 16. Oke, untuk yang nomor 6, ini ada fungsi dan ada titik potong yang dilalui. Oke, sejatinya ingat, kalau titik ini, titik potong terutama, itu polanya adalah X, Y. Jadi, kalau kita punya titik potong, maka setiap nilai X diganti dengan yang belakang, diganti dengan yang depan, nilai Y-nya diganti dengan yang belakang. Nah, kita ambil ketiga titik ini, maka X-nya nanti diganti min 2, Y ataupun fx-nya diganti dengan 0. Nah, masukkan ke dalam soal. Di soal itu kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, Y-nya ganti 0. Berarti 0 sama dengan a kali min 2 kuadrat plus b. Berarti x-nya ganti sama min 2 plus c. Oke, dari sini bisa kita rapikan 0 sama dengan
ini 4A, ini min 2B, kemudian plus C. Oke, titik yang berikutnya. Kita punya titik min 5,0. Ini pun sama. X-nya diganti min 5, Y-nya diganti 0. Berarti dari sini kita punya 0 sama dengan A dikali min 5 kuadrat plus B kali min 5 kemudian plus C. Nah, dari sini kita punya 0 sama dengan 25A min 5B plus C. Oke, kita lihat ada titik lainnya lagi, yaitu 0,30. Ini pun sama 0,30. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 30. Oke, kita masukkan. Berarti 30 sama dengan A dikali 0 kuadrat plus B dikali 0 plus C. Atau dari sini kita punya ya, 30 sama dengan A kali 0 tetap 0, B kali 0 tetap 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah C dapat C. Nah, berarti kita punya C-nya adalah di angka 30. Nah, tadi sebelumnya kita lihat kita kan punya C di atas. C-nya bisa langsung diganti. Berarti 0 sama dengan 4A min 2B plus 30. Oke, ini kita simpan sebagai suatu persamaan. Bawahnya juga sama ya. 0 sama dengan 25A min 5B plus 30. Nah, ini persamaan yang kedua. Kalau kita lihat ini ada nilai A dan juga B. Ingat, kalau ada dua persamaan dengan dua huruf bisa kita eliminasi. Berarti kita lengkapi dulu. 0 sama dengan 4A min 2B plus 30. Berikutnya 0 sama dengan 25A min 5B plus 30. Ingat, tujuan eliminasi adalah menghapus salah satu huruf. Bebas, mau A-nya boleh, B-nya boleh. Misalnya kita hapus B-nya saja. Untuk simpelnya ini kali silang aja. Kalau bawahnya min 5, berarti atasnya yang dikali min 5. Kalau atasnya min 2, maka bawahnya yang dikali min 2. Oke, sekarang semua yang atas kita kalikan dengan min 5. 0 kali min 5 tetap 0. 4 kali min 5 dapat min 20A. Min 2 kali min 5 jadi plus 10B. 30 kali min 5 dapat min 150. Bawahnya 0 sama dengan ini kali min 2 ya untuk yang bawah. 25 kali min 2 dapat min 50A. Min 5B kali min 2 jadi plus 10B. 30 kali min 2 dapat min 60. Oke, ini kita kurangkan. Ini min 20 dikurang 50. Nah, cara penulisannya min 20 dikurang min 50. Min ketemu min kan plus. Jadi hutang 20 kita punya 50. Berarti cara nggak langsung masih punya positif 30A. 10B dikurang 10B bisa kita coret, habis. Terus min 150 dikurang min 60. Ini sama. Min dengan min kita punya plus. Jadi hutang 150 bayar 60. Masih punya hutang 90. Nah, kita butuh A-nya. Ini kan minus pindah ruas dulu. Sehingga awalnya min 90 berubah jadi positif 90. Ini kan perkalian pindah kita bagi jadi 90 dibagi 30. Nah, dari sini kita punya A-nya adalah 3. Oke, A-nya sudah dapat, C-nya sudah dapat, tinggal masukkan untuk mendapatkan B. Masukkannya ke persamaan yang ada A, B, dan juga C-nya. Oke, misal kita gunakan persamaan yang atas, yaitu 4A min 2B plus 30 sama dengan 0. A-nya tadi kita punya di angka 3, berarti kita langsung ganti. 4 kali 3 dikurang 2B plus 30 sama dengan 0. 4 kali 3 dulu. Kita punya 12. 12 tambah 30 dapat 42. Nah, 42-nya plus kan, pindahin dulu. Jadi minus 42. Sehingga dari sini B-nya kita punya min 42 dibagi min 2. B-nya dapat 21. Oke, kita kembali ke soal. A, B, C-nya sudah dapat, tinggal masukkan ke dalam persamaan. Oke, persamaannya di sini kan kalau kita lihat tadi Fx sama dengan AX. A-nya kan 3, maka langsung ganti. Fx
sama dengan 3x kuadrat plus B. B-nya 21x plus C. C-nya kita punya 30. Nah, ini adalah persamaan untuk yang A. Yang B, nilai dari F1. Nah, kalau F1, selama kita sudah punya fungsinya, X-nya langsung diganti saja dengan yang di dalam soal. Berarti X-nya kita ganti dengan 1 ya. Kita masukkan 3 kali 1 kuadrat plus 21 kali 1, kemudian plus 30. Berarti 3 plus 21 plus 30, kita dapat di angka 54. Oke, untuk yang C, titik puncak atau titik balik. Nah, ingat rumusnya. Kita cari X-nya dulu, di mana X-nya adalah min B per 2A. Terus nanti jika sudah dapat, kita masukkan ke soal. Oke, kita coba hitung. Tadi B-nya sudah ada min B. Berarti min 21 per 2A. A-nya adalah 3. Ini coret dulu, dapat 7 ya. Jadi min 7 per 2 adalah nilai X-nya. Terus, untuk Y-nya tadi kita masukkan ke soal. Jadi, 7 per 2 kita ganti nilai X-nya dengan min 7 per 2. Berarti kita masukkan 3 kali min 7 per 2 kuadrat plus 21 kali min 7 per 2, kemudian plus 30. Oke, ini bisa dihitung dulu. 7 pangkat 2 ya, 49 dibagi 2 pangkat 2, 4 kalikan 3. Oke, ini dapat 36,75. Ini 21 kali 7, setelah itu dibagi 2, dapat ini min 73,5, kemudian plus 30. Oke, kalau kita hitung, ini 36,75, kemudian plus lagi 30. Maka minnya berkurang ya. Jadi min 73,5 dikurang dengan 36,75, kurangin lagi dengan 30. Sehingga sisa minnya adalah 6,75. Nah, tadi X-nya kita udah dapat di angka min 7 per 2, atau bisa ditulis juga 3,5. Terus hasil hitungannya adalah min 6,75. Nah, ini adalah titik puncak ataupun titik baliknya. Untuk yang nomor 7, nah, bentukan dari soal nomor 7 ini ada kata translasi. Oke, kuncinya harus dipahami. Translasi ini adalah ketika suatu titik kita geser. Jadi, untuk mendapatkan bayangannya, oke, kita butuh titik awalnya dulu berapa. Setelah itu nanti kita tambah dengan nilai translasinya. Kalau kita lihat di soal, menjadi. Nah, menjadi ini kan sama aja kayak bayangan. Atau ciri-cirinya ada tanda petik kayak gini nih. Ini dibaca A aksen. Jadi A aksennya kita punya di angka 11,13. Oke, itu adalah bayangannya. Maka masukkan dulu 11, 13. Sama dengan titik awal. Nah, titik awalnya itu adalah titik pertama kali. Berarti ini ya. Yaitu 4P min Q. Kemudian 2P plus 3Q. Ditambah translasinya. Nah, ini. Translasinya udah ada 3, min 5. Nah, dari bentukan ini kita kan butuh nilai P dan juga nilai Q. Konsepnya sama. Kita bisa pindah ruas dulu. Jadi yang 3-nya plus pindah jadi minus. Berarti 11 kita kurangkan 3. Kita punya 8. Ini juga sama ya, yang min 5-nya pindah jadi plus. Jadi min 5 berubah jadi plus 5. Jadi 13 tambah 5, kita punya di angka 18. Nah, ini nilainya sama dengan 4P min Q, 2P. Oke, 2P plus 3Q. Nah, ini konsepnya sama dengan yang di atas. Kita bisa eliminasi dulu untuk mendapatkan nilai P dan juga nilai Q-nya. Oke, kita coba eliminasi di sini. 8 sama dengan 4P min Q. Untuk penyebutnya ini 18 sama dengan 2P plus 3Q. Bebas kita mau menghapus mana saja boleh. Misal Q-nya sama kayak tadi ya, kali silang ini kan 3 nih.
maka atasnya kali 3, ini kan min 1. Maka bawahnya kali min 1. Oke, sekarang sumbangan atas kalikan 3. Berarti 8 kali 3 kita punya 24. 4 kali 3 12P. Min 1 kali 3 jadi min 3Q. Bawahnya tetap ya, karena dikali kali min 1 berarti berubah tanda. 18 kali min 1 jadi min 18. 2 kali min 1 jadi min 2P. 3Q kali min 1 jadi min 3Q. Nah, dari sini bisa kita kurangkan dulu, ini habis. Nah, untuk hitungannya 24 dikurang min 18. Sama kayak tadi, min ketemu min kan jadinya plus. Jadi 24 tambah 18 dapat 42. Ini pun sama, 12 dikurang min 2. Min ketemu min kan jadinya plus, jadi 12 tambah 2 dapat 14P. Berarti untuk P-nya kita punya 42 dibagi 14, atau dapat 3 ya untuk nilai dari P-nya. Oke, P-nya udah dapat. Konsepnya sama, kita pilih salah satu persamaan, yang atas boleh, yang bawah boleh, agar dapat Q-nya. Oke, misal kita masukkan ke yang atas. Jadi 8 sama dengan 4P min Q. P-nya kan kita punya 3 ya. 8 sama dengan 4 kali 3 dikurang Q. Ini tukar tempat, biar Q-nya jadi positif. Sekarang 8-nya pindah ke samping. Jadi 4 kali 3 dulu 12 dikurang 8. Atau Q-nya dapat di angka 4. Oke, berarti yang pertanyaan A bisa kita jawab P dikurang Q ya. P-nya kita punya 3 dikurang Q-nya 4, sehingga hasilnya min 1. Nah, dari hasil operasi hitung ini ternyata masih ada sambungannya, yaitu harus didilatasi dengan faktor skala 2. Nah, dilatasi itu bisa diartikan sebagai perkalian. Jadi intinya kalau kita mau mencari dilatasi dengan pusatnya 0, faktor skalanya adalah K. Maka untuk mencari dilatasi bayangannya ya. Nah, kita cari tadi, untuk mendapatkan bayangannya kita cukup kalikan saja nilai X dikalikan dengan faktor skalanya yaitu K. Nilai Y juga dikalikan dengan faktor skalanya yaitu K. Nah, XY-nya yang mana? XY-nya itu adalah titik sebelumnya, jadi berhubungan. Jadi bukan yang awal banget ya, tapi titik terakhir setelah dicari bayangannya. Jadi X, Y-nya itu adalah hasil operasi hitung sebelumnya atau hasil transformasi translasi yang sebelumnya tadi. Berarti kita punya ya, X-nya adalah di angka 11, Y-nya di angka 13. K-nya ini faktor skalanya adalah di angka 2. Oke, tinggal kita masukkan saja. Berarti 11 kali 2 terus 13 kali 2. Berarti dari sini kita punya 22,26. Oke, dapat X-nya 22 dikurang 26, sehingga kita punya min 4. Oke, untuk pertanyaan yang C, titik B min 2,4. Oke, ini min 2,4 terus dia ditranslasikan. Oke, translasi tadi ingat ini ditambah oleh P dan Q. Nah, kita lihat P-nya tadi udah ada ya 3, Q-nya udah ada 4. Ini tinggal dihitung saja seperti biasa. Min 2 tambah 3 dapat 1, 4 tambah 4 8. Jadi hasilnya yang C adalah 1,8. Yang D, oke, yang D ini adalah dilatasi dulu. Nah, ini sama kayak tadi nih. Berarti kita kalikan 0,2. Nah, 2 ini tanpa ditulis faktor skala ini sudah pasti adalah nilai K-nya atau nilai faktor skala. Jadi sekali lagi 0, K. K-nya adalah angka yang belakang. Kalau ini berarti K-nya adalah 2. Oke, tadi cara mencari dilatasi untuk pertanyaan D. Jangan lupa dilatasi itu adalah perkalian. Jadi titiknya 4 kalikan 2 terus setengah sama kali 2 juga. Berarti kita punya 8,2 bagi 2 coret. Jadi sisanya 1. Kita punya 8,1. Tapi ternyata belum selesai karena masih sambung ditranslasikan. Berarti 8,1 ditranslasikan dengan P, Q. Tadi P-nya 3, Q-nya 4. Kalau kita total dapat 11,5. Oke, untuk yang nomor 8, ini adalah tipe soal persamaan linear 3 variabel. Jadi kita punya 3 buah persamaan. Ini adalah persamaan 1, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Nah, untuk operasi hitung pertidaksamaan
linear 3 variabel, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Tahap pertama, kita harus ambil 2 persamaan, terus habis itu eliminasi satu huruf ataupun eliminasi variabelnya. Bebas, kita mau mengambil 1, 2, persamaan 1, 3 atau persamaan 2, 3 boleh. Terus nanti kita untuk menghapusnya juga bebas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, misal yang kita ambil adalah 1, 2 dulu deh. 1, 2. Terus yang mau dihapus adalah X-nya misal. Berarti kan kalau kayak gini, kita bisa coba ya ambil persamaan 1 dan 2, yaitu 2X min Y plus Z sama dengan 12. Terus 3X plus 2Y min Z sama dengan min 11. Ini kan bisa kalau kita kali silang. Ingat tadi kita harus menghapus X-nya dulu. Berarti karena ini bawahnya 3, kali silang jadi atasnya kali 3. Ini kan atasnya 2, kali silang maka bawahnya kita kalikan 2. Oke, jika sudah seperti ini, semua yang atas ini kita kalikan 3. Jadi 2X kali 3, kita punya 6X min 1 kali 3, jadi min 3Y. 1Z kali 3, jadi 3Z. 12 kali 3, kita punya 36. Oke, dari sini bawahnya sekarang kita kalikan 2 semuanya. Berarti kita punya 3 kali 2X. 3X kali 2 jadi 6X. Terus 2Y kali 2 jadi plus 4Y. Min 1 kali 2 jadi min 2Z. 11 kali 2 jadi min 22. Oke, dari sini bisa kalau kita kurangkan ini habis. Untuk Y-nya min 3 dikurang 4. Maka kita punya min 7Y. 3 dikurang min 2. Min ketemu min kan jadinya plus. Jadi 3 tambah 2 kita punya 5Z. Belakangnya juga sama. 36 ditambah ya 22 jadi 58. Oke. Langkah pertama sudah, sekarang kita ambil langkah yang kedua. Nah, untuk langkah kedua, kita harus ambil 2 persamaan tapi yang lain. Jadi nggak boleh persamaan 1 sama 2 lagi. Jadi sekali lagi ambil 2 persamaan yang lain. Nah, untuk eliminasinya di sini, kita harus eliminasi variabel yang sama. Seperti langkah 1 ya. Nah, jadi kan kalau di langkah 1 tadi kita menghapus X, maka di tahap kedua ini kita juga harus menghapus X-nya. Nah, bebas mau mengambil 1, 3 boleh atau persamaan 2, 3 boleh. Nah, kita ambil ya persamaan yang 1 dan 3 saja. Ingat tadi harus hapus yang sama, yaitu hapus X-nya. Nah, berarti kan untuk bentukan yang ini, X-nya kita hapus dulu. Kita punya 2X min Y plus Z sama dengan 12. Terus yang bawah X min 4Y plus 5Z sama dengan 47. Oke, kita eliminasi. X yang kali silang ini 1, maka atasnya kali 1, ini 2, maka kali silang bawahnya kali 2. Oke, sekarang semua yang atas kita kalikan 1. Berarti kita punya 2X min Y plus Z sama dengan 12. Semua yang bawah kali 2, berarti 2X min 8Y plus 10Z sama dengan ini 47. Kita kalikan 2. Berarti kita dapat di angka 94. Nah, dari sini bisa kita kurangkan dulu, ini kan coret. Berarti Y-nya min 1 dikurang min 8. Oke. Berarti kan ketemu min jadinya plus min 1 tambah 8 ya, jadi positif 7Y. Untuk Z-nya 1 dikurang 10, jadi dapat min 9Z. Terus 12 dikurang dengan 94, dapat min 82. Oke, dari persamaan ini kita muncul dapat persamaan yang baru ya, yaitu persamaan persamaan yang baru yaitu persamaan 4 dan 5. Jadi persamaan yang tadi kita namakan persamaan 4. Persamaan yang baru ini kita namakan persamaan 5. Nah, ketika kita sudah dapat persamaan yang baru, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5, ambil 2 persamaan yang baru tadi, kemudian kita eliminasi. Nah, jadi persamaan 4 dan 5
kita harus eliminasi. Jadi bebas ya, mau eliminasi Y-nya boleh, Z-nya boleh. Oke, kita tulis min 7Y plus 5Z sama dengan 58. Terus 7Y min 9Z sama dengan min 82. Ini lihat, Y-nya kan sama. Maka kalau Y-nya sama, hanya beda plus minus, bisa langsung bisa langsung dieliminasi dengan cara ditambah. Jadi ingat, kalau angkanya sudah sama, beda plus minus, tandanya ditambah. Jadi cara ngebacanya kan min 7 tambah 7, berarti kan habis. Y-nya 5 ditambah min 9, berarti masih punya min 4Z ya, 5Z tambah min 9Z, jadi masih punya min 4Z. Terus yang belakangnya 82 dengan 58, berarti tangnya lebih banyak, jadi masih min ya. Minnya adalah 24. Berarti dari sini Z-nya min 24 dibagi 4 dapat Z-nya adalah 6. Oke, langkahnya sama nih kalau dua variabel. Z-nya kan dapat 6. Pilih mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Misal kita pilih yang bawah, 7Y min 9Z, Z-nya ganti 6 sama dengan min 82. Ini pindah dulu. Jadi 7Y sama dengan min 82 ditambah ini 54, atau dapat Y-nya ini 82 dikurang 54 ya. Jadi min masih 28. Nah, 7-nya pindah kita bagi, atau dapat Y-nya min 4. Oke, tinggal masukkan ke persamaan terakhir, bebas, yang penting ada Y, Z, dan juga X-nya. Oke, kita ambil ke persamaan yang bawah, yang atas saja. 2X min Y plus Z sama dengan 12. Oke, 2X, Y-nya ganti min 4, plus Z-nya kita ganti 6 sama dengan 12. Min ketemu min kan plus 4 tambah 6 jadi 10. Berarti 2X plus 10 sama dengan 12. Nah, 10-nya pindah. Jadi 2X sama dengan 12 dikurang 10, atau 2 bagi 2 ya, sehingga X-nya dapat 1. Oke, ketemu X, Y, dan Z-nya, yaitu 1. Terus Y-nya tadi min 4 dan Z-nya adalah 6. Oke, kita sambung untuk soal yang nomor 9. Nomor 9, ini Arman berdiri 10 meter dari sebuah menara. Oke, berarti kan kalau kita ilustrasikan ya, ada seseorang. Nah, seseorangnya ini dia berdiri 10 meter dari sebuah menara. Oke, misalnya ini adalah 10 meter, ini adalah menaranya. Nah, tinggi si Arman adalah 1,6. Yang namanya sudut elevasi itu diambil dari mata pengamat, berarti dari sini sampai sini, sehingga kita punya ya, sudutnya adalah di angka 45 derajat. Oke, kalau yang ditanya adalah tinggi menara, kita ingat dari sudut ini kita tarik garis lurus, ini kan sebagai sisi depan. Nah, 10 meternya kita lengkapi, karena ini kan pastinya sama panjangnya, 10 meter pasti atasnya 10 meter juga. Nah, 10 meter ini sebagai sisi samping, dan di hadapan siku-siku itu adalah sebagai sisi miring. Jadi ingat, ada sisi depan, samping, dan juga miring. Kalau depan itu ketika kita tarik garis lurus. Kalau miring itu di hadapan siku-siku, dan sisanya sisi samping. Oke, berarti untuk menentukannya kita cek dulu yang mau ditanya, terus dibagi dengan yang diketahui. Nah, ini kan yang mau ditanyain adalah si depannya ya. Berarti depan yang diketahui adalah samping, yaitu 10. Nah, depan samping, ingat perbandingan trigonometri. Sin ini demi, cos ini sami, terus kalau tan ini desa. Depan samping berarti pakainya tan, sudutnya 45 derajat. Nah, depannya ini masih X, sampingnya 10 meter, tan 45 itu 1. Ini kali silang dulu ya, agar kita dapat X-nya. Berarti X-nya adalah 1 dikali 10, dapat 10. Nah, 10 itu tadi adalah nilai X, yaitu dari sini sampai sini. Nah, tadi kan tinggi orangnya ini udah dapat di angka 1,6. Sehingga untuk total menaranya adalah dari ujung sampai ke ujung. Sehingga totalnya dapat ya, yaitu
10 tambah 1,6. Ini cara ngitungnya jangan sampai salah. 10 tambah 1,6. Tambahin 6, komanya turun 1. Jadi 11,6. Oke, untuk yang nomor 10. Mobil melaju dengan kemiringan 30 derajat. Oke, ada mobil nanjak, kemiringannya adalah 30 derajat. Nah, waktu menanjaknya ini dia adalah selama 4 menit. Dan kecepatannya adalah 60 km per jam. Berarti kan kita harus cari dulu jarak dari sini ke sini itu berapa selama 4 menit. Nah, ingat rumus di SD, jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Di soal kecepatannya udah ada 60 km per jam, waktunya 4 menit. Nah, ini kan satuannya jam tadi. Ini 4 menit. Nah, jadi rubah dulu. 1 jam itu kan 60 menit. Jadi kalau 1 menit dibalik jadi 1/60. Nah, kalau 4 menit jadi 4/60. Maka ini coret dulu sehingga kita punya 4. Nah, 4 itu adalah panjangnya jarak lintasan. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah tinggi. Ini yang mau dicari. Sama seperti tadi, dari sudut 30 derajat, ini adalah tarik garis lurus, maka sisi depan. Dan 4-nya adalah sebagai sisi samping. Oke, kita lihat depan samping. Maka kalau depan samping, kalau dari sudut sisi miring ya, sisi miring itu adalah yang di depan siku-siku. Berarti ini kan siku-siku. Jadi 4-nya adalah sebagai sisi miring. Depan miring, nah berarti kita pakainya yang sin. Jadi kita lengkapi tadi, depan per miring sama dengan sin, sudutnya 30 derajat. Depannya X, miringnya 4, sin 30. Ini cari di internet boleh. Hafalan rumus trigonometri, jangan lupa sudutnya. Sin 30 itu setengah. Nah, kita kan butuh X-nya ya. Ini 4-nya pindah, sehingga kalau 4 pindah, sisanya tinggal X. Jadi X-nya adalah setengah dikali 4, coret 2. Maka dapat X-nya adalah 2. Oke, dapat ya. Tingginya adalah 2.